bagaimana merebut market share, mind share atau hard share dari konsumen. Nah itu serunya di situ. Sampai akhirnya alhamdulillah 2024 kemarin kita berhasil mengambil market share itu 90%. Wow. Jadi artinya dari 10 motor itu 9-nya Honda. Keberuntungan itu 1%. 99%-nya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Oke. Keberuntungan mungkin perlu, tapi hanya 1% lah kalau kata saya. Oke. Tapi ketika tadi kita rajin baca literasi, networking, ketemu banyak orang, kenalan sama siapa saja, nah 1%-nya itu mungkin akan mempercepat kita berada pada titik yang kita pengenin. Gitu. Setuju. Halo sobat kita, balik lagi barengan sama Zelvin di ruang kita bebas bicara. Dan kita masih di Horizon Ultima Ratu dengan nuansa yang sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan sobat kita pengen cari tempat untuk staycation dan juga mungkin pengen kerja gitu ya, santai-santai, bisa langsung aja ke Horizon Ultima Ratu. Dan pada episode kali ini Zelvin ngerasa reuni dan juga flashback sebenarnya. Karena fun fact juga nih ya sobat kita. Ini salah satu debut Zelvin juga untuk nge-MC di salah satu event pas Covid juga. Dan ini kita bakalan kulik-kulik apa sih sebenarnya hubungan Zelvin dan juga beliau ini. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita sambut Bang Elva Rida Suara. Gimana? Bang Elva sehat kabarnya? Sehat. Luar Zelvin biasa. Sehat ya? Alhamdulillah. Sudah lama tidak bertemu, berarti kita terakhir bertemu itu pas Covid kayaknya 2021 ya Bang? 2021 acara-acara yang virtual ya? Betul. Itu acaranya masih live ya, langsung dari Instagram dari @hondabanten. Ya betul. Nah seru banget. Dan sobat kita for information juga, dan sebenarnya mungkin ada dari sobat kita yang udah tahu bahwa Bang Elva juga merupakan salah satu satu-satunya General Manager dari PT Mitra Sendang Kemakmuran, yaitu adalah main dealer dari Honda di Banten. Luar biasa. Thank you. Oke. Aku pengen nanya-nanya juga nih terkait dengan mungkin sosok Bang Elva sendiri dan juga perjalanan karirnya sampai di titik ini. Sebenarnya aslinya dari mana sih? Emang tinggal di Serang kah? Atau aslinya orang mana nih Bang? Kalau lahir di Bandung. Lahir di Bandung? Saya lahir di Bandung, cuman menikmati masa remajanya di Jakarta. Oke, Jakarta mana nih Bang? Di selatan. Jaksel abis ya. Selatan. Masa mudanya doyan party kayaknya nih ya? Enggak juga. Cuman kalau sekolah itu saya di daerah Melawai, SMP-nya, SMA-nya di Blok M. Jadi ya yang ngelihat lah hiruk pikuk perpartian di tahun 90-an itu. Di tahun 90-an. Jadi ngelihat banyak hal karena kebetulan emang tiap hari lewat jalurnya situ. Kemudian saya kuliah di Malang, di Universitas Brawijaya. Kemudian saya berkarir pertama kali 2001 itu di Astra Group, di FIF. Kemudian saya 2008 mencoba di CT Corp, ya itu di Mega Finance, dan 2010 saya di Honda Banten ini sampai hari ini. Wow, berarti udah kurang lebih 15 tahun. Alhamdulillah. Boleh kasih tepuk tangan dong. 15 tahun dedikasi di Honda Banten dari tahun 2010 sampai dengan 2025 ini. Ya. Dan awalnya lahirnya di Bandung. Lahir Bandung. Terus sempat SMA dan juga sekolah di Jakarta Selatan. Dan juga sempat mengambil perkuliahan di Malang Universitas Brawijaya. Waktu itu ngambilnya Teknik Sipil. Teknik Sipil. Oke, sangat relate ya kayaknya sekarang ke General Manager dari Honda Banten gitu loh. Sobat kita. Ini cukup unik juga. Nah, perjalanan karirnya, apakah memang sudah ada rasa untuk apa ya, bisa dibilang kan ke dunia otomotif, emang suka ke dunia otomotif kah Bang? Ataukah emang didorong orang sampai akhirnya kecemplung? Lebih karena terpaksa awalnya. Jadi pada tahun 98 kan kita ada krisis moneter ya. Saya lulus itu 2001. Itu ketika itu konstruksi di Indonesia ya sedang tidak baik-baik saja. Lagi chaos. Ya belum ada pembangunan yang semasif sekarang lah. Jadi memang persaingannya lebih ketat. Akhirnya saya ya sudahlah, yang penting kerja dulu. Betul. Nah, akhirnya saya masuk manajemen trainee-nya PT FIF. Dari situlah saya mulai kok kayaknya marketing seru juga. Gitu. Akhirnya saya mendalamin, saya sekolah lagi, saya S2 ambil manajemen marketing.
Jadi ya udahlah, akhirnya sudah kita mencemplungkan diri ke dunia, dan kita fokus di marketing. Di marketing itu. Oke, berarti bisa dibilang mungkin awalnya ngambil teknik sipil sampai akhirnya terjun ke dunia kerja. Betul, di awal suka dengan dunia marketing dan juga akhirnya ngambil S2 juga dengan manajemen marketing tadi. Wow, emang doyan belajar atau gimana sih Bang? Ya kebutuhan aja, karena harus punya sesuatu, karena ini dunia baru, harus belajar. Ya selain di Astra juga diajarin bagaimana cara jadi marketing, cuman kan kayaknya butuh teori-teori mendasarnya lah. Iya. Udah gitu ada di marketing kan banyak hal, banyak strategi yang mungkin harus saya pelajarin dari bangku kuliah. Akhirnya saya kuliah lagi. Setuju. Itu aja sih. Setuju banget nih ya sobat kita, dan apalagi kalau misalkan kita terjun ke dunia yang baru yang belum kita tahu, kita harus tahu dulu nih basic-basicnya nih terkait dengan mungkin bagaimana sistem penjualan dan juga bagaimana kita bisa ketemu dengan klien dan juga customer itu sendiri. Dan salah satu dunia yang menurut Zelvin susah-susah gampang yaitu tadi Bang, marketing itu. Sebenarnya nggak susah, karena semua orang itu pasti pernah jadi marketing. Semua orang pasti pernah jadi marketing. Maksudnya gimana tuh Bang? Setiap tanggal tua, belum gajian, pasti jadi marketing. Lebih tepatnya kayaknya pinjaman ya itu ya. Ya kan misalnya, gue punya handphone nih, bayarin dulu lah. Oh iya itu betul, kan betul. Berarti gue punya laptop, bayarin dulu lah. Berarti di setiap lini dan juga aspek kita lihat, apalagi tanggal tua, itu pasti kita jadi marketing. Pasti kita jadi marketing. Lebih kepepet sih ya memang kalau misalkan kita lihat-lihat sih ya. Tapi betul juga sih sobat kita ya, bener banget. Dan kalau misalkan kita track back dan juga flashback juga bahwa yaitu tadi semua segala sesuatu yang pengen kita lakukan harus kita tahu basicnya dulu. Dan ternyata ketika kita udah nyemplung, kita udah tahu ternyata setiap hari-harinya, apalagi pas tanggal tua, kita juga menjadi marketing di dalam hidup kita sendiri. Kehidupan kita tuh selalu penuh dengan marketing. Ya kayak muda-mudi cowok deketin cewek, itu harus pakai ilmu marketing. Setuju sih. Karena dia kan harus menjual dirinya supaya si ceweknya seneng sama dia, suka, kan harus ditonjolkan. Apa sih keunikan gua? Gitu. Nah itu yang, jadi sebenarnya setiap diri kita itu adalah seorang marketing. Seorang marketing ya. Kita bisa mengenalkan diri kita, ngejual diri kita, keunikan kita apa. Wow, luar biasa. Dan apalagi pas COVID kemarin, itu semua orang jadi marketing. Karena kan ada yang kerja dari rumah, ada yang pendapatannya dikurangin karena kondisi dunia malah itu kan waktu COVID. Jadi mau nggak mau ada yang jualan bunga, ada yang jualan makanan. Betul. Akhirnya menggali apa yang dia punya untuk dijual dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Betul. Jadi the power of kepepet itu bener banget. Setuju, setuju. The power of kepepet itu adalah salah satu hal yang bisa nge-push limit kita sampai akhirnya kita keluar skill-skill baru gitu ya Bang ya. Oke, luar biasa. Dan sampai akhirnya masuk ke Honda Banten atau PT Mitra Sendang Kemakmuran di tahun 2010. Awalnya jadi apa? Alhamdulillah memang dari awal sudah division head atau general manager. Cuman ketika awal-awal tuh saya hanya dibebankan untuk jualan motor. Oke. Nah, tapi setelah berapa tahun, saya 4 atau 5 tahun, akhirnya owner saya minta, yaudah sekalian urusin juga after sale service-nya, spare part-nya, customer care-nya. Akhirnya seluruh divisi yang ada di Honda Banten di operasionalnya sekarang di bawah saya. Wow, waktu awal nih Bang nyemplung gitu ya, ada tantangan tersendiri nggak sih, kebingungan? Kalau tantangan kan, pasti ada, masih ada. Ketika saya masuk 2010 itu memang persaingan industri otomotif roda 2 lagi seru-serunya. Iya. Gitu. Lagi persaingan bagaimana merebut market share, mind share atau hard share dari konsumen. Nah itu serunya di situ. Sampai akhirnya alhamdulillah 2024 kemarin kita berhasil mengambil market share itu 90%. Wow. Jadi artinya dari 10 motor itu 9-nya Honda. Wow, keren banget ya. Dan alhamdulillah. Seperti yang kita lihat juga memang salah satu produk-produk Honda juga sangat banyak sekali diminati. Ya. Jadi mungkin menjadi salah satu nilai plus gak sih ketika Bang Elva menjadi GM di Honda itu sendiri untuk lebih gampang? Kalau buat saya pasti ada privilege yang saya dapatkan karena saya jadi seorang GM. Ya. Gitu. Yaitu bagian dari
pekerjaan lah. Artinya saya ketemu banyak orang, saya ketemu banyak teman-teman media nih. Ya. Sampai akhirnya saya juga bisa diundang di sini. Ya itu salah satu privilege saya jadi GM. Kalau saya bukan GM nggak mungkin diundang. Setuju. Nah, ya kan? Setuju, betul. Privilege-nya. Gitu. Ya, betul sekali. Setuju banget. Oke, dari tadi kita ngobrol-ngobrol, kita cicipin dulu nih salah satu menu yang ada di Horizon Ultima Ratu nih, Bang. Tadi Abang yang non coffee ya? Non coffee. Nah, itu yang Abang minum adalah brown sugar kurma milkshake. Oh, kurma. Nah, yes, Bentar betul. lagi mau Ramadan pas ini. Betul. Jadi lagi ada programnya juga adalah Semerbak Semarak Arabian Culinary. Dan yang aku minum ini sobat kita, ini adalah vanilla kurma macchiato. Ini base-nya ada espresso coffee-nya, jadi cocok banget kalau misalkan kamu pengen lebih melek lagi, yang doyan-doyan ngopi, aku bisa rekomendasiin yang ini. Kalau misalkan kamu suka non coffee, kamu bisa yang itu, yang diminum sama Bang Elva. Jadi base-nya ada kurmanya semua ya? Betul. Gimana Bang rasanya Bang? Sedap ya? Luar biasa. Oke. Itu dia ya. Jangan lupa sekali lagi kalau misalkan kamu main ke Horizon Ultima Ratu, bisa langsung aja tanya ke staffnya untuk bisa mesen dan juga cari menu ini di Semerbak Semarak Arabian Culinary. Oke, kita lanjut lagi. Menjadi GM, tantangan terbesarnya apa? Kan bisa dibilang abang ini menjadi pimpinan, menjadi kepala yang harus bertanggung jawab atas segala divisi yang ada di Honda Banten itu sendiri. Kesulitannya apa sih Bang? Kalau tantangan sih, kalau kesulitan sih ya pasti sulit ya. Tapi mungkin saya ngeliatnya tantangan ya. Oke. Rasanya hampir di semua perusahaan pun mirip-mirip lah. Jadi tantangannya itu bagaimana kita menyatukan beberapa, mungkin saya waktu itu berapa ratus kepala gitu yang punya keinginan berbeda, yang punya pemikiran yang berbeda, tapi menyatukan itu untuk menjadi satu visi misi yang besar untuk mencapai sebuah tujuan. Itu yang tantangan yang memang kayaknya sampai hari ini pun masih menjadi tantangan. Setuju. Ya, karena kan mungkin banyak juga di sosial media dengar karyawan Gen Z. Nah itu sebenarnya problematika juga. Oke, Gen Z ini jadi problematik memang ya? Oh bukan maksud saya. Gimana disclaimer nih? Takut tersinggung juga. Disclaimer dulu nih, iya makanya maksudnya gini. Gimana nih, di sosial media, yang viral tuh kan banyak, kalau Gen Z itu begini, Gen Z itu begitu, gitu kan. Kalau kerja itu nggak bisa ditekan, nah gitu kan. Tapi saya tidak melihat, maksudnya saya melihatnya ini sebagai sebuah challenge, tantangan. Mungkin memang kita yang harus merubah pendekatan kita. Setuju. Saya meyakini Gen Z pun nggak ada bedanya sama Gen Y, Gen X, Baby Boomers lah. Semua pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Cuman bagaimana kita mendeliver, bagaimana kita komunikasi sama Gen Z ini yang harus kita rubah caranya. Setuju. Gen Z lebih pintar kalau menurut saya. Yes, dan banyak yang bilang juga Gen Z sebenarnya lebih kritis ya Bang ya. Betul, karena sumber informasinya sekarang banyak banget. Banyak dan cepat. Kalau kita dulu zaman saya Gen X, kalau nggak baca buku, baca koran, nggak dapat informasi. Betul. Nah kalau sekarang nggak ngapa-ngapain aja, informasi datang sendiri. Informasi datang sendiri. Dengan kita scrolling sosial media TikTok, itu, Instagram, nongol sendiri. Nah itu bagaimana memfilter itu, bagaimana menyatukan. Baik lagi, akhirnya kan challenge-nya menyatukan pemikiran-pemikiran tadi Gen Z, Gen Y, Gen X untuk jadi satu. Ya caranya tidak bisa sama. Yang penting kan tujuannya sama. Kita pengen ke Bandung, yang satu naik kereta, yang satu naik mobil, yang satu naik motor. Nah, sama-sama nyampe di Bandung. Betul. Nah itu gimana mendeliver itu yang sebenarnya sebuah tantangan. Berarti bisa dibilang abang juga sebagai GM gitu ya harus nge-upgrade diri juga dan juga bisa menyesuaikan juga ya. Harus. Upgrade diri itu kayaknya kewajiban lah. Di agama juga diajarin suruh belajar terus, jangan pernah berhenti. Jadi ya setiap hari adalah pembelajaran yang baru. Oke, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Elva. Dan aku jadi penasaran juga nih ya, dan aku juga follow sebenarnya Instagram dari Honda Banten. Dan banyak banget eventnya, dan eventnya tuh kalau misalkan aku lihat tuh niat semua Bang. Ini base-nya apakah memang ada background kreatifnya, ataukah memang dari tim-timnya aja yang semuanya kreatif Bang, sampai akhirnya bisa meng-create event-event yang menurut aku dan aku sempat bergabung juga di dalamnya. Itu keren banget dan niat menurut diriku. Pendapat pribadi. Orang itu terlalu mengagung-agungkan kreativisme.
kreatif itu harus begini, harus begitu, sebenarnya enggak. Balik lagi. Ya. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreatif itu kata sifat. Oke. Jadi artinya semua orang dari lahir itu sudah punya jiwa kreatif. Oke. Kalau bayi nggak punya jiwa kreatif, nggak akan belajar jalan dia. Iya, setuju. Jadi mereka itu punya, kita semua tuh punya jiwa yang kreatif. Cuman bagaimana kita men-trigger, memantik itu untuk menjadi lebih bermanfaat, terutama buat kita. Jadi ya kreatif itu tidak bisa diklaim oleh beberapa orang tertentu bahwa kreatif itu hanya saya, kreatif itu hanya kita. Enggak. Karyawan bisa kreatif, guru bisa kreatif, PNS bisa kreatif. Jadi semua itu bisa jadi orang kreatif. Cuman bagaimana kemauan dan bagaimana mereka mendeliver itu untuk jadi sebuah keunggulannya mereka. Setuju, gitu. Setuju. Luar biasa, betul banget ya sobat kita. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa minder gitu kayaknya gue nggak bisa deh untuk nge-create sesuatu, kayaknya gue kurang kreatif. Enggak, karena kata Bang Elva sendiri, pada dasarnya manusia itu semua kreatif. Ada jiwa kreatif. Tapi bagaimana kamu bisa menggunakannya dan juga bisa menonjolkan, menyalakan, men-triggernya. Men-triggernya tuh kayak mana gitu caranya. Jadi balik lagi, Vin, ke yang tadi, bagaimana kok acaranya bisa begitu? Ya tadi sebenarnya idenya sudah ada, kita tadi menyatukan tadi, oh idenya teman-teman karyawan yang Gen Z gimana, udah tinggal dikolaborasiin aja, di mix. Oke, jadi yang ini coba pakai begini, yang ini coba pakai begini gitu. Akhirnya kelihatannya jadi macem-macem gitu. Setuju banget. Dan kalau misalkan aku tanya, kita balik lagi ke tren otomotif nih, khususnya yang ada di Banten ini. Lebih ke arah mana sih? Apalagi sekarang kan lagi ngetren juga banyak kendaraan yang listrik nih, Bang. Listrik, ya memang kalau kendaraan berbahan bakar minyak itu Matic masih yang menjadi dominan. Iya. Jadi kalau di kami, di Honda 90% sampai 93% itu penjualan di Matic semua. Oke. Nah, bagaimana dengan listrik ya? Listrik ini sedang mengalami evolusi untuk di roda 2 ini untuk menuju yang lebih baik dan yang lebih tahan lama, awet, dan lebih nyaman juga buat para konsumen. Gitu. Kalau dibandingkan roda 4 kan roda 4 mungkin lebih advance, sudah lebih dulu menjalani akhirnya kita lebih banyak melihat mobil listrik. Nah, sekarang kalau motor listrik juga sudah mulai trennya kelihatan membaik, meningkat. Di kami pun di Honda pun sedang selalu mendevelop apa yang menjadi keinginan customer kita untuk menyesuaikan bagaimana sih motor listrik yang dipinginin sama konsumen itu seperti apa. Nah, nanti sebentar lagi kita juga akan ada launching motor listrik terbaru dari Honda. Wow, jadi kita tungguin aja tuh ya sobat kita ya, launching motor listrik terbaru dari Honda. Jadi bisa dibilang juga ini nggak menutup kemungkinan, walaupun memang dari dulu yang dijual Honda itu adalah produk-produk dengan bahan bakar minyak, tapi karena trennya memang lagi listrik, disesuaikan juga dengan kebutuhan konsumen dan juga customer itu sendiri. Kembali lagi kita semua itu atas bagaimana kita bisa memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada konsumen. Kalau itu permintaan konsumen, pasti kita cari cara untuk bisa mendeliver itu. Wow, luar biasa. Itu tadi kita udah ngulik sosok Bang Elva secara background dan juga secara kepemimpinan, khususnya menjadi GM di Honda Banten. Kita masuk juga, ini ada salah satu the other side atau sisi lain dari Bang Elva. Ternyata beliau ini juga sempat beberapa kali menulis buku. Ya pernah. Gimana ceritanya? Apakah memang gara-gara backgroundnya tadi doyan belajar sampai akhirnya terlalu banyak ide-ide yang ada di kepala sampai akhirnya gue pengen deh untuk men-share apa yang ada di kepala gue sampai akhirnya Bang Elva nulis buku. Awal mulanya seperti apa, Bang? Mungkin karena masa muda, masa remaja saya berkutat dengan buku. Artinya gini, waktu kita di tahun 90-an, 80-an akhir, 90-an awal itu kan internet belum ada. Gadget belum ada. Gitu. Jadi salah satu hiburan kita itu ya baca buku, baca komik, baca novel. Gitu. Nah di situ ketika saya baca-baca itu kok menarik. Imajinasi saya jadi jalan, membayangkan sosok Lupus, sosok Balada Siroy. Gitu. Itu menurut saya itu keren gitu. Jadi setiap orang akan
kalau baca buku setiap orang akan menginterpretasikannya berbeda, sosok lupusnya gitu. Nah ini yang membuat saya, kayaknya keren juga nih kalau saya bisa seperti itu. Betul. Saya itu dulu penggemar lupus, Balada Siroy, almarhum Hilman. Sekarang di Serang ada Mas Golagong, penulis dari Balada Siroy, dan akhirnya saya belajar dengan beliau. Wow. Jadi ketika COVID, work from home, ya banyak di rumah nggak bisa kemana-mana. Betul. Mas Golagong bikin kelas menulis online. Akhirnya saya ikut, dan ya alhamdulillah saya sudah berhasil bikin satu novel. Satu novel. Cuman memang belum diterbitkan, tapi sudah jadi on progress, indie lah. Kalau musik indie label lah. Indie label. Oke. Saya novel ini kita akan cetak secara indie, dan nanti kita akan bekerja sama teman-teman di Rumah Dunia untuk bagaimana bisa membuat buku ini, mencetak buku ini, dan menjual buku ini. Wow, aku jadi penasaran juga nih ya Sobat Kita ya. Karena seorang penulis itu, ya setiap buku yang kita baca, yaitu tadi kita punya theater of mind sendiri untuk membayangkan si karakternya, kronologi ceritanya, dan juga sinopsisnya seperti apa. Nah, dalam penulisan novel yang tadi udah Abang sampein, itu penulisannya seperti apa? Apakah memang gujuk-gujuk idenya datang, ataukah based on true story yang dibuat menjadi fiksi, atau gimana nih proses kreatifnya? Ya campur lah, tapi basic thinking way-nya itu sebenarnya saya idenya itu udah lama. Saya dari 2006 atau 2007 gitu ya. Saya tuh melihat, saya suka superhero. Saya suka cerita-cerita fantasi gitu. Jadi kayak Marvel, DC, Harry Potter, begitu-begitulah ya. Sama kita berarti nih, suka science fiction. Suka science fiction begitu. Saya ngelihat kok jagoan-jagoan atau superhero Indonesia ini kok kayaknya belum banyak gitu ya, nggak seperti Marvel. Kalau kita nonton Marvel, kita nonton DC sebenarnya sederhana loh gitu lah. Punya kayak Thor itu kan mengambil mitologi negara Viking sana lah ya, Odin, Thor gitu. Dari situ kenapa kita nggak begitu? Akhirnya saya coba memfiksikan sebuah kerajaan, dulu kerajaan Singasari, itu punya satu pasukan elit. Pasukan elit yang sebenarnya cuma berisi beberapa orang, tapi kekuatannya untuk bisa mengalahkan berapa ratus atau berapa ribu orang. Wow. Nah di situ dia ternyata kekuatan itu berasal dari pusaka-pusaka yang dimiliki para pasukan ini, dan bisa diturunkan ke generasi di bawahnya, turun temurun, cuman sempat hilang dan baru muncul lagi 700 tahun kemudian. Wow. Nah itu akhirnya jadi sebuah, kita cobalah kita buat gitu. Terus saya belajar sama Mas Golagong, ternyata dikasih aturan main membuat novel itu seperti apa. Akhirnya alhamdulillah selesai untuk buku pertama. Luar biasa, keren banget. Dan bisa dibilang juga Mas Golagong juga menjadi salah satu mentor juga khususnya untuk Elva ya. Karena kalau nggak salah dia juga menjadi duta baca Indonesia. Dan bersama dengan Rumah Dunia juga sampai akhirnya bisa bisa terciptalah novel yang belum rilis, betul ya Bang ya? Belum rilis. Judulnya apa, boleh di-spill? Pusaka Satria. Pusaka Satria. Oke, kalau misalkan nanti sudah rilis ya, boleh nanti diinfo sama aku pengen baca dan juga pengen tahu terkait dengan cerita novel itu seperti apa. Oke, menurut Bang Elva nih, seberapa penting sih literasi bagi seorang pemimpin bisnis seperti Bang Elva? Literasi itu penting untuk semua orang. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang bermanfaat, ya literasi adalah kuncinya. Kita mau jadi orang yang berwawasan, ya literasi kuncinya. Jadi ya itu menurut saya hal yang terpenting untuk semua orang adalah membiasakan untuk membaca. Jadi apalagi sekarang baca kan, kalau saya sih masih old school, baca itu harus buku. Harus buku. Jadi kalau e-book tuh kayak kurang gitu rasanya. Ya, karena saya merasakan buku baru dibuka, aroma halamannya itu yang membuat sensasinya juga berbeda. Kalau saya gitu. Tapi kalau anak-anak Gen Z, Gen Alpha mungkin ya sudahlah, sekarang sudah zamannya teknologi. Tapi bacalah. Sekarang platform-platform buku bacaan online itu udah banyak banget. Banyak banget.
Dan kalau mau latihan menulis juga banyak banget platform yang tidak berbayar, gratis, tulis aja, upload. Betul, betul. Jadi banyak banget dan ya itu tadi menjadi sangat penting sekali, bukan cuma soal pemimpin doang yang harus literasi. Jadi kalau misalkan kamu, intinya kamu sebagai manusia harus penting literasi. Karena itu bisa menambah wawasan kamu dan dari mana aja, mulai dari buku, sekarang juga udah banyak, ada e-book juga, ada teknologi. Dan mungkin kalau misalkan kamu punya keinginan untuk bisa membuat suatu karya, membuat suatu buku, nggak apa-apa, mulai belajar aja gitu ya. Bisa langsung ditulis aja ide-ide kecilnya, mungkin dibuat pointer-pointer, baru abis itu dikembangkan. Ya kita nggak ada yang tahu gitu ya, siapa tahu keberuntungan kamu di situ gitu ya. Iya, kita tidak pernah tahu. Makanya kalau nggak dicoba, nggak pernah tahu. Betul. Jadi coba aja dulu gitu loh. Kalau dicoba, kemungkinan gagal ada. Iya. Tapi kalau tidak pernah mencoba, sudah pasti gagal. Nah, jadi lebih baik mencoba dulu, tapi gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Kalaupun gagal kan bisa cari kenapa sih gagal. Kita belajar lagi memperbaiki yang bikin kita gagal itu kenapa. Betul, betul. Setuju sekali. Oke, ya. Dan kita masih lanjut lagi nih ya, sobat kita. Dan kalau misalkan kamu pengen banyak sekali belajar dan juga cari tahu inspirasi terkait dengan apa sih sebenarnya kepemimpinan dan juga apa sih sebenarnya inspirasi-inspirasi, dan seperti yang kita tahu Ruang Kita ini menjadi salah satu platform dan juga wadah juga untuk kita bisa mengulik dan juga mengenal sosok-sosok yang udah kita undang untuk lebih tahu lagi. Ternyata mereka ini di titik ini nggak gucuk-gucuk tiba-tiba beruntung aja, tapi ada prosesnya gitu ya Bang ya. Dan yang udah dialami dengan Bang Elva juga udah banyak banget prosesnya. Dan menurut Bang Elva, keberuntungan itu menjadi salah satu hal gak sih yang ada di kehidupan Bang Elva? Keberuntungan itu 1%. 99%-nya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Keberuntungan mungkin perlu, tapi hanya 1% lah kalau kata saya. Tapi ketika tadi kita rajin baca literasi, networking, ketemu banyak orang, kenalan sama siapa saja, nah 1%-nya itu mungkin akan mempercepat kita berada pada titik yang kita pengenin. Gitu. Setuju. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan untuk Bang Elva. Keren banget. Dan ini ternyata ya, memang apa yang dia katakan sesuai dengan apa yang dikerjakan nih sobat kita. Karena tadi kita udah sepil, dia sempat jalanin S1-nya teknik sipil. S2-nya manajemen pemasaran. Oh, manajemen pemasaran. Dan sekarang lagi menjalani S3. Lagi nyoba S3. Ngambil apa Bang? Saya ambil pendidikan. Jadi memang compang-camping ya. S1-nya teknik sipil, S2-nya pemasaran, S3-nya sekarang pendidikan. Karena tadi seperti pertanyaan Zelvin tadi soal literasi gitu ya. Dan ini memang kami di Honda Banten juga sedang membutuhkan ini untuk bagaimana kita bisa quote unquote, bukan ini ya, cuman ya mengajarkan lah. Mengedukasi karyawan-karyawan kita bagaimana untuk jadi karyawan yang lebih baik, yang lebih produktif gitu, yang bermanfaat. Nah, itu ternyata pendidikan itu ada caranya. Cara ngajarin anak kecil, cara ngajarin orang dewasa berbeda caranya. Nah, ini yang saya lagi pelajarin. Gitu. Makanya kementerian aja sekarang dibagi 3 ya. Dulu kan Kementerian Pendidikan 1, sekarang jadi 3 tuh, dasar menengah, tinggi gitu ya, sama kebudayaan. Nah, pokoknya karena memang punya fokus yang berbeda-beda. Wow, luar biasa. Dan S3-nya lagi ngambil pendidikan. Ini berasa aku ngobrol sama dosen sebenarnya sobat kita ya. Gitu loh. Ini bentar lagi profesor, saya curiga. Ada rencana untuk jadi dosen atau ngajar di kampus gak sih Bang? Pengen. Nah, makanya nanti setelah doanya aja supaya bisa kita doakan selesai S3-nya itu saya mau ya tadi salah satu passion saya juga ngajar bagaimana mentransfer ilmu ini supaya bisa jadi lebih manfaat buat orang lain. Tujuannya itu. Luar biasa. Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Wow, keren banget. Dan aku jadi penasaran, gimana sih caranya bagi waktu menjadi, yaitu tadi kan sebagai GM sendiri, terus juga sekarang lagi melanjutkan S3 dan juga sempat nulis juga. Cara bagi waktunya bagaimana Bang? Saya itu mengadopsi ya banyak bacaan, banyak cerita-cerita orang sukses gitu. Kita tuh the rule of 8. The rule of 8. Aturan 8. Dalam satu hari itu kita kerja itu 8 jam. Istirahat itu 8 jam. 8 jam lagi mengerjakan apa yang kamu suka, apa passion kamu, apa hobi kamu, olahraga, beribadah.
itu dibagi menjadi 8 tadi. 8 itu 8 the rule of 8-nya ini. Nah, jadi ya sebisa mungkin sih, memang agak nggak gampang, cuman rasanya bisa lah. Pertama-pertama mungkin memang susah, tapi kesininya jadi kayak autopilot. Oh, sekarang udah waktunya ngerjain ini, sekarang waktunya ngerjain ini. Betul. Dan semuanya juga harus dilaksanakan dengan disiplin itu tadi mungkin ya Bang ya. Karena itu tadi untuk kita ngeblocking waktu kita, ya kita butuh disiplin dan juga konsisten. Karena ketika kita udah berjalan mungkin sebulan 2 bulan sampai akhirnya jadi habit. Iya betul. Jadi memang nggak mudah, tapi rasanya saya yakin semua orang bisa kok. Setuju. Kalau yang lagi kalau lagi scroll sosial media, ya kalau lagi capek ya istirahat aja dulu. Jangan diforsir, nanti setelah udah siap lagi mulai lagi, gitu aja. Tapi jangan pernah berhenti. Wow. Kalau capek istirahat, ya kalau kita lagi lari juga ya capek ya jalan aja dulu. Nanti setelah dapat nafas lagi kita lari lagi. Betul. Ya, yang pasti jangan berhenti. Jangan berhenti. Istirahat gak apa-apa, ya. Jalan dulu gak apa-apa. Tapi yang terpenting jangan berhenti itu tadi. Oke. Dan ini juga menjadi insight juga khususnya untuk Zelvin nih Bang, thank you banget ya. Dan mungkin juga sobat kita di rumah juga pada seneng banget ngedenger beberapa tips dan juga beberapa insight langsung dari Bang Elva. Nah aku penasaran juga nih Bang, apa pesan Bang Elva untuk para profesional yang ingin tetap berkembang di akademik sambil berkarir? Wah, itu berat ya. Nah, itu dia. Jawabannya berat, tapi telah dilakuin sama Bang Elva tanpa disadari. Ya kalau saya kan belum masuk ke akademik secara ngajar gitu ya. Tapi kalau untuk belajar itu pasti bisa kok. Luangkan aja bertahap. Jadi sehari misalnya sejam. Atau kalaupun nggak bisa sejam, 15 menit. 15 menit. 15 menit baca. 15 menit ngulik sesuatu. Contohnya kayak sekarang lagi rame AI. Iya. Coba dikulik aja gitu. Dulu ada ChatGPT, ada Gemini, ada Copilot. Sekarang lagi rame DeepSeek-nya China. Itu dikulik aja. Nah, karena memang di situ pun bisa jadi teman kita belajar. Nah, ini yang coba saya sampaikan juga ke tim saya. AI itu bukan sumber pembelajaran. AI itu adalah tools. Teman belajar, teman diskusi. Jadi kalau ada apa-apa kita lagi bingung, deadlock gitu ya, udah nggak ada siapa-siapa, misalnya nggak ada yang diajak diskusi aja sama ChatGPT. Tapi di situ nanti kita kulik lagi, bener nggak sih yang diomongin? Coba sih saya cari referensi yang benernya. Nah itu coba saja 15 menit hari ini, besok tambah 20, besok tambah 30. Gitu. Nanti lama-lama akan jadi, insya Allah akan jadi habit gitu. Setuju, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Elva. Dan setuju banget, mungkin apalagi generasi sekarang ya Bang ya, generasi Z tuh kadang suka salah kaprah dengan AI itu sendiri. Dia ngegunainnya karena mungkin memang sangat mudah ya Bang ya, mudah banget penggunaannya dan juga banyak sekali kita tinggal ketik apa langsung dijawab sama dia. Dan yang terpenting jangan jadikan dia sebagai sumber konkret, tapi harus dijadikan dia sebagai partner dan juga alat atau tools tadi. Betul. Nah begitu, jadi jangan gujuk-gujuk semuanya. ChatGPT, jangan gujuk-gujuk semuanya. ChatGPT, copy paste, gitu. Tapi dibaca lagi, dilihat lagi. Betul. Seperti itu. Oke, luar biasa. Dari semua yang udah kita obrolin tadi nih Bang ya, semua awal mula karir dan juga beberapa pengalaman-pengalaman yang Bang Elva udah lewatin. Sosok yang menjadi inspirasi Bang Elva di dalam hidup tuh siapa sih sebenarnya? Orang tua saya sih, bapak ibu saya. Kenapa Bang? Saya melihat bapak saya itu pekerja keras, bankir, bekerja keras dari mulai staff sampai menjadi pimpinan cabang. Itu saya melihat bagaimana ayah saya itu luar biasa berjuang. Bahkan ayah saya itu tes untuk promosi berkali-kali gagal, tapi beliau tidak pernah menyerah. Begitu kedua ibu saya itu ibu rumah tangga, cuman selalu punya cara untuk sebenarnya jadi bukan entrepreneur sih, cuman tadi mungkin karena kepepet, jadi jualan ini, jualan itu, jadi saya lihat bikin kue, jualan daster, jualan batik, ini yang membuat saya bahwa kita itu sebenarnya bisa multitasking. Setuju. Itu sih idola saya, orang tua saya. Orang tua berarti ya. Dan Rasul Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW luar biasa. Dari 12 tahun beliau sudah
berdagang, pemimpin yang paling hebat, panglima perang, pemimpin negara, jadi udah paket lengkap. Paket lengkap, betul, setuju. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Elva. Keren banget, keren banget, keren banget, luar biasa. Dan banyak sekali insight gitu ya yang aku dapat sekali lagi. Dan aduh, aku jadi speechless sendiri gitu loh Bang. Bener-bener aku ngelihatnya kayak karena dulu kalau siaran nggak begini ya. Kalau siaran nggak begini. Kayak berasa dikasih jangan langsung dinasehatin sama mentor gitu. Jadi banyak banget ternyata hal-hal yang selama ini nggak kepikiran sama Zelvin sendiri dibuka, di trigger sama Bang Elva sampai akhirnya oh iya juga, bener juga gitu ya. Aku jadi penasaran, last question aku bisa bilang. Kedepannya 5 tahun sampai 10 tahun ke depan ada rencana besar gak dari Bang Elva? Ada insya Allah. Ya tadi saya masih belum menyelesaikan buku saya tuh saya plankan untuk jadi trilogi. Jadi masih ada 2 buku yang lagi saya kerjakan. Wow. Buku kedua ini sudah selesai outline-nya, tinggal saya kembangkan ke tulisannya. Dan semuanya, buku pertama ceritanya di Malang, buku kedua nantinya ceritanya di Bali. Wow. Buku ketiga nanti ceritanya ada di Banten. Wah, seru, kita tungguin tuh ya. Semoga diberi kelancaran. Amin. Itu yang pengen saya jalani di beberapa tahun ke depan, termasuk tadi menjadi dosen, menyelesaikan studi saya. Itu yang target utama saya saat ini. Oke, luar biasa. Kita doakan agar lancar semuanya dan kita tunggu karya besarnya. Oke, dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar ya sobat kita ya. Kita harus kasih sesuatu yang spesial dan aku bakalan ngasih sesuatu ini Bang. Ini adalah mystery box dan di dalamnya nanti bisa dikeluarkan satu persatu dan juga diceritakan apa sih hubungannya antara benda ini dengan dirimu. Oke, boleh Bang masuk Bang. Zelvin, ini ada mystery box. Bukan ular ini kan? Yang bikin deg-degan ini nih. Nah, coba Bang Elva. Zelvin, tentu saya ada pantun dulu sebentar. Oh boleh pantun? Pak Elva, boleh ya? Boleh. Jalan-jalan ke puncak. Cakep. Pas sampai sana tiba-tiba pengen ke Balikpapan. Cakep. Sampai di Balikpapan, minum es kelapa muda dicampur es bubur. Cakep. Sejak kapan Pak Elva mencintai Liverpool? Doyan bola juga nih kayaknya. Ini dijawab dulu atau kita buka dulu? Dijawab dulu. Jawab dulu. Oke, boleh deh. Iya. Aduh, saya suka Liverpool ya. Itu dari tahun 89. 89. Liga Inggris berarti ya Bang ya? Liga Inggris itu gara-gara saya lihat di TV itu lagi berita lah kalau nggak salah. Itu Liverpool menang 9-0. 9-0. Babat habis tuh. Lawan tim saya kalau nggak salah Crystal Palace deh. Tahun 89 dan itu tahun terakhir Liverpool juara. Tahun terakhir 89. Tahun terakhir 89 waktu itu ya. 30 tahun kemudian 2019 Liverpool juara. Jadi saya menikmatin 30 tahun Liverpool puasa itu saya ikutan. Liga Inggris. Dan tetap ngefans walaupun nggak menang. Iya, karena Liverpool itu punya tagline itu You'll never walk alone. Nah, bagi saya itu keren banget. Jadi untuk mencapai sesuatu hal kita tuh nggak bisa sendirian. Setuju. Kita harus bareng-bareng, makanya you'll never walk alone. Apapun yang terjadi kita bareng-bareng. Ya. Chelsea. Aduh. Wah, ini the blues semua, the blues. Tapi tahun ini juara lagi loh Liverpool. Semoga ya. Itu sih. Semoga. Jadi itu yang bikin saya belajar. Salah satunya juga loyalitas juga dari Liverpool karena ada Steven Gerrard yang dari akademi sampai pensiunnya ada di Liverpool. Nah, itu buat saya ya itu keren lah. Klub itu keren banget lah buat saya gitu. Sampai sekarang. Sampai hari ini. Apa nama fansnya untuk fans Liverpool ya? Kalau di Indonesia namanya Big Reds. Big Reds. Big Reds. Di Serang juga ada Big Reds Serang dan saya juga ikut di situ bersama teman-teman komunitas Big Reds. Kadang bikin nobar, kopdar gitu ya, kita ngobrol-ngobrol, jualan jersey gitu. Seru lah main bola bareng gitu. Seru. Ya, tadi itu bagian dari 8 itu tadi jam untuk the rule of 8 tadi. Nah, jadi hobinya ya di situ. Setuju. Oke, kita masuk ke mystery box boleh Bang Elva dibuka dan juga dikeluarkan satu persatu. Apa sih sebenarnya ini? Aku juga nggak tahu sih Bang, ini apa Bang? Door. Apa itu? Wah.
Ada ini nih. kaset pita. Apa Tahu ini, nggak Bang? Pernah lihat ini nggak, Zelvin? Ngelihat pernah, tapi digunakan saya kayaknya sudah tidak relate dengan saya gitu loh. Ini kaset video Betamax ya. Oke. Jadi dulu kalau nonton film India, film silat, itu ya pakai ini. Pakai itu. Oke. Filmnya Rano Karno gitu ya, film Lupus, catatan si Boy dulu pakai ini. Oke. Nah, jadi ini wah ini mah apa ya? Bagian dari sejarah audio visualnya Indonesia nih. Tahun 90-an ini hits banget. Bahkan saya masih ingat dulu ada orang yang keliling perumahan itu untuk menawarkan rental ini. Wah. Jadi dia bawa tas besar, isinya film-film ini, door to door dia. Bapak mau nyawa video enggak? Seru banget, seru banget. Tahun berapa itu, Bang? Itu 80 akhir lah, 87, 88. 87, Saya masih 88. ngerasain itu. Kalau 89 Liverpool menang soalnya kan. Oke, berarti Betul. ini banyak barang-barang vintage. Yes. Berarti Bang Elva suka mengkoleksi atau kolektor juga atau gimana nih, Bang? Saya kolektor kaset ini. Oke. Nah, berikutnya nih. Oh, ini keren-keren loh ini. Salah satu koleksi kaset yang paling Bang Elva banggakan. Kaset apa sih? Yang susah banget didapetinnya terus kayak maknanya dalam gitu. Ada nggak, Bang? Oh, kalau yang dulu sering saya puter itu ya Dewa sama Sheila on 7 sih. Dewa sama Sheila on Nah, 7. itu kaset yang selalu ada di mobil, selalu disetel, belum ada Spotify dulu. Belum kan. ada Spotify. Jadi itu yang selalu saya dengerin. Oke. Itulah. Ini ada Apa Dengan Cinta, soundtracknya. Iya. Ini juga film yang membuat film Indonesia bangkit lagi. Betul, ya. betul. Terus ini band asli dari Bandung, Riff. Ini album pertama nih, Raja nih. Sama ini Club Project. Club Project. Ini juga band legend. Keren. 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 Tahu Luar nggak lagunya biasa. Club Project? Tahu dong pasti. Tahu beberapa sih, tapi nggak apal-apal banget sebenarnya. Soalnya kan Yang aku pasti lebih tahu kalau Bernadette lagi sama Billie liburan, Eilish gitu. pasti Yogyakarta. Oh iya. ya kan? Ah. Pasti tahu lah kalau denger. Oh, Iya, kalau itu dengar ternyata Club pasti Project. tahu lah. Apalagi penyiar kan. Betul. Oke, kita move lagi next. Ada kertas-kertas di bawah situ, Bang. Kertas, ini Coba saya keluarin dulu. Ini kertas banyak amat ya. Apa itu, Bang? Oke. Apa ini? SMA SMA 6 School of Champions. School of Nah, Champion. ini dulu sekolah saya di SMA 6 Jakarta di Jalan Mahakam di Blok M. di Blok M. Depannya persis sekolah ini adalah Blok M Plaza. Blok M Plaza. Nah, yang Katanya sekarang jadi tempat yang semenjak ada MRT jadi Iya. tempat yang ramai lagi, Rame hidup banget, lagi, betul. ada M Block segala kan. Nah, ini sampai hari ini ada makanan yang ngetop banget di sini. apa tuh? Gultik. Oh, gultik. Nah, dan kalau misalkan anak-anak sekarang Gen Z, anak-anak culture kita sebut, anak-anak skena pasti udah tahu kalau misalkan di Blok M itu tempatnya kita ya itu tadi explore gitu ya, makanan-makanan dan juga Ya, anak skena. iya gitu ya. betul gitu. Dan katanya menjadi salah satu sekolah terfavorit di Jakarta. Waktu saya iya, sekarang sepertinya mungkin masih ya. Mungkin masih. Karena kan banyak sekolah-sekolah di belakangnya ini ada SMA 70 juga. Oke. Gak jauh dari sini ada, di Jakarta Selatan cukup banyak, ada SMA 82, ada SMA 446, banyak juga sekolahnya di sini. Momen yang paling Bang Elva ingat waktu SMA apa? Tawuran? Tawuran? Sempet ikut tawuran? Enggak. Waduh. Jadi dulu tahun 90-an, waktu saya kuliah, saya SMA itu tahun 93 sampai 96. Itu ada yang namanya, karena kita dulu Sabtu masuk. Sabtu Zaman masuk, dulu betul, Sabtu masuk. betul. Itu ada namanya Sabtu Seru. Sabtu seru. Jadi tiap Sabtu itu yang tawuran sebenarnya bukan SMA 6. Jadi SMA ada mana? SMA lain sama SMA lain, cuman memang kadang ya karena semua pakai putih abu-abu, akhirnya kita juga kena gitu. Akhirnya ditanya SMA mana gitu. Oh, Nah, I saya itu see. selalu pakai di sini kan ada badge Iya ada bednya, betul. nama sekolahnya. Jadi ketika saya kasih lihat, nih Bang, saya sekolah ini. Oh, Ada. aman. Cuman tetap kita sering lihat naik bus dilemparin batu. Nah, itu terjadi di hari Sabtu, makanya disebutnya Sabtu, Sabtu Seru. seru. Lebih ke Sabtu panik ya kalau saya. Gitu. Oke, itu dia SMA 6 SMA dari Bang Elva. Kita next lagi ada apa Wah, ini? ini tadi sudah kita bahas. Oh, ya. udah kita bahas.
Klub Liverpool. terbaik di dunia. Klub terbaik di dunia. Klub terbaik di hati Bang Elva. Iya. Oke, terakhir ada apa itu Bang? Masih ada lagi satu ya. Baudu radio. Nah, apa? Ya, radio itu bagian dari hidup, ya sama dengan literasi tadi lah. Ya. Karena hiburannya di tahun 80-an, 90-an itu hanya baca atau mendengarkan radio, akhirnya ya saya pernah terobsesi untuk menjadi seorang penyiar. Oke. Karena dulu di Jakarta kita dengerin, dulu ada namanya Radio SK. Itu radio yang penuh komedi. Ya. Disitulah munculnya Patrio, munculnya Komeng dari situ. Nah itu yang membuat saya, wah ini radio keren banget ya. Karena tadi dengan suara aja kita membayangkan. Iya, Theater of Mind itu Theater Bang of ya. Mind-nya itu. Terus ada radio-radio seperti Prambors dengan cerita malamnya, curhat malamnya itu. Ya ini menjadi salah satu yang apa ya? Memori yang selalu diingat lah. Setuju banget. Oke, luar biasa. Itu dia Mystery Box ya. Thank you. Keren sekali. Banyak juga ya ternyata nih sobat kita terkait dengan fun fact dari Bang Elva itu sendiri, bukan cuman soal kepemimpinan dan juga dia menjadi GM aja di Honda Banten, tapi ternyata banyak juga dia jago nulis juga, bukan jago nulis, belajar untuk menulis juga, dan rencananya akan membuat buku trilogi yang akan dirilis insya Allah mungkin di tahun depannya, kita doakan. Dan juga sekarang lagi melanjutkan S3-nya, jurusannya pendidikan, kita doakan juga agar lancar. Nah, dan juga udah banyak banget juga yang kita bahas, dan semoga saja ini bisa menjadi pembelajaran dan juga inspirasi khususnya untuk sobat kita. Amin. Dan sebelum kita tutup nih Bang, mau dong closing statement dari Bang Elva dan juga harapan di tahun 2025 ini. Ya, harapan di tahun 2025 ya semuanya sehat, sobat kita sehat semua, rezekinya lancar. Yang pasti jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya, jadi belajar bisa dari mana saja, bisa dari siapa saja. Yang penting kita pengen dan punya keinginan untuk belajar lebih. Rasanya itu yang akan membawa kita melangkah lebih jauh. Setuju. Oke, luar biasa. Thank you. Keren banget. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Horizon Ultima Ratu ya atas sajian dan juga vibes yang sangat luar biasa. Dan jangan lupa sekali lagi sobat kita, kalau misalkan kamu lagi nonton episode ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di Ruang Kita Bebas Bicara. Saya Zelvin pamit, sampai ketemu di episode lain. Bye-bye!